Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 24 Juli 2020 bahwa Majelis GKJ Sidomukti akan kembali menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja dimulai pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Majelis sangat memahami kerinduan dan dorongan hati kita semua untuk bisa segera beribadah di gereja tanpa pembatasan, termasuk pembatasan usia. Namun demikian, majelis memohon kiranya jemaat, khususnya para Adi Yuswo, dapat memahami bahwa majelis bertanggung jawab penuh agar usia dengan risiko tinggi ini sungguh terlindungi dan terjaga dengan baik dari kemungkinan kontaminasi COVID-19. Kami semua sayang kepada orang tua dan para Abdi Yuswo. Selama masih diperlakukan ibadah minggu dengan pembatasan, maka ibadah online akan tetap disediakan untuk diikuti di rumah masing-masing. Majelis akan melakukan evaluasi setiap minggu guna meninjau kembali ketentuan pembatasan, terutama pembatasan usia, untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi. Majelis memohon kiranya segenap warga jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja dengan segala keikhlasannya bersedia mematuhi semua ketentuan pembatasan ibadah. Meskipun ibadah tatap muka di gedung gereja telah dimulai kembali, namun semua aktivitas sekolah minggu, aktivitas kelompok garis miring wilayah, dan aktivitas komisi belum akan dimulai kembali sampai pemberitahuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Kini perkenankan kami sampaikan warta gereja Minggu 9 Agustus 2020. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Danar Winda Surya Basuki, warga kelompok Markus Wilayah 1, putra Bapak Puji Basuki dan Ibu YS Supriyanti yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Wulan Mutiara Kristi, warga kelompok Markus Wilayah 1. Apabila setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Minggu 16 Agustus 2020, waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GKJ Sidomukti Salatiga. Demikian kiranya warga jemaat mengetahui dan mohon doa restu.
warga baru. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima surat keterangan pindah gereja atestasi masuk dari GKJ Bekasi bagi Bapak Imam Prawoto dan keluarga yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 53 Salatiga. Selanjutnya, Bapak Imam Prawoto dan keluarga masuk wilayah pelayanan wilayah 1 Kelompok Matius. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKJ Sidomukti Salatiga. Demikianlah warta gereja pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Marilah kita menyanyikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Kitab Mazmur bab 124 ayat 2a dilanjutkan ayat 4 dan 5, tertulis demikian: Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 352 bait 1 dan 2. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu yang menyapa kami umat-Mu, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 354 bait 1 dan 2. Belas kasih Allah sungguh amat besar melampaui segala pelanggaran dan dosa kita, sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya tertulis dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana juga sabdanya tertulis dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang kekasih, mari kita sambut sabda Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bacaan sabda Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kini kami teduhkan hati kami, Tuhan, pikiran kami. Kami membukanya di hadapan-Mu, bahkan kami buka seluruh kehidupan kami. Kami membutuhkan terang-Mu untuk melangkah dalam hidup ini.
Dan biarlah kehidupan kami diterangi senantiasa oleh sabda-Mu. Bahkan melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu, agar Engkau mampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, namun buatlah kami Tuhan menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya.
Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita dan darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua. Kebenaran karena iman. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10, ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang anak dan ayahnya mengelola sebuah lahan pertanian kecil di sebuah dusun di Jepang. Beberapa kali dalam setahun mereka mengangkat hasil pertanian mereka ke kota untuk dijual. Ayah dan anak itu berbeda karakter. Sang ayah biasa bekerja dengan tenang, sedangkan anaknya ini selalu terburu-buru. Suatu pagi mereka menyiapkan pedatinya untuk membawa hasil pertanian mereka ke kota. Anak itu berpikir jika ia memacu lembu penarik pedatinya dengan lebih cepat serta berjalan siang malam tanpa henti, tentu ia akan sampai esok pagi-pagi benar. Tapi sang ayah mengatakan, "Tenanglah nak, biar lambat asal selamat." Tapi kalau kita tiba lebih dulu dari yang lain, kesempatan kita juga untuk menjual dengan harga yang baik. Dan itu lebih terbuka kemungkinannya, jawab sang anak. Ayahnya diam saja, lalu menarik topinya dan tidur di atas pedati yang dikemudikan sang anak. Setelah 4 jam perjalanan mereka tiba di sebuah dusun di mana paman mereka tinggal. "Berhenti di sini dulu nak, sudah lama aku tidak bertemu dengan pamanmu," pinta sang ayah. "Tapi ya," sang anak mencoba untuk menolak, namun sang ayah sudah terlanjur turun dan menyapa pamannya. Sejam berlalu, ayah dan pamannya selesai berbincang dan tertawa bersama. Sedang si anak mukanya udah masam. Lalu kembali perjalanan dilanjutkan, dan kali ini giliran sang ayah yang menuntun lembu, sedangkan sang anak naik di atas pedati. Kemudian mereka bertemu sebuah persimpangan. Lalu sang ayah menuntun lembunya ke arah kanan. "Ya, lewat kiri lebih cepat," sela sang anak. Tapi ayahnya menjawab, "Tapi lewat kanan pemandangannya lebih indah." "Tidakkah ayah menghargai waktu?" kata sang anak dengan sebetulnya hatinya agak kesal. "Oh tentu, justru karena aku sangat menghargai waktu, maka tiap detik harus bisa aku nikmati keindahannya." Begitu jawab sang ayah. Jalur itu memang agaknya sangat indah, apalagi tampak jelas pesona terbenamnya matahari. Tapi tentu saja sang anak tidak bisa menikmatinya sama sekali. Hati dan mulutnya terus mengomel. Ketika malam tiba, di dekat sebuah sungai yang mengalir jernih, sang ayah menghentikan perjalanan. "Kita beristirahat dulu di sini nak," kata sang ayah mengajak. Tapi jawab sang anak, "Ini perjalanan terakhirku denganmu ya. Kau lebih mementingkan menikmati keindahan daripada kita mencari uang."
Jawab sang anak, "Ah, itu kata-katamu yang paling indah dari tadi pagi." Jawab sang ayah, sambil dia berbaring untuk memejamkan mata. Malam berlalu, bintang bulan bersinar begitu indahnya, tapi tetap saja sang anak tidak bisa memejamkan matanya dengan tenang. Hari itu dia begitu kesalnya pada ayahnya. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, sang anak segera membangunkan ayahnya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan mereka melihat seorang petani yang tidak mereka kenal sedang berusaha untuk menarik pedatinya karena terperosok ke parit. "Ayo kita bantu dulu dia," kata sang ayah. "Tapi kita akan kehilangan waktu lagi," kata sang anak. "Ayolah nak, suatu waktu bisa jadi kamu yang terperosok dalam parit," kata sang ayah mengingatkan. Hampir jam 8 pagi saat mereka selesai menarik pedati itu kembali ke jalan. Dan langit berwarna gelap. "Kelihatannya hujan di kota," kata sang ayah. "Itulah, kalau saja dari tadi kita buru-buru pasti kita telah menjual dagangan kita," gerutu sang anak. "Tenangkan hatimu nak, kau pasti akan bertahan lebih lama dan menikmati hidup lebih banyak lagi," nasihat sang ayah. Nah, akhirnya hari sudah menjelang sore. Matahari sudah terbenam saat mereka mencapai bukit dan mereka memandang kota yang mereka tuju di bawah bukit itu. Dari atas bukit itu nampak asap mengepul di berbagai tempat. Dan kota itu sudah luluh lantak. Mereka berdua terdiam. Dan akhirnya sang anak mengatakan, "Kini aku mengerti apa maksud ayah." Mereka pun memutar kembali pedati dari kota tujuan mereka semula dan pulang. Hiroshima, 11 Agustus 1945. Persis 2 hari setelah kota itu hancur oleh bom nuklir 9 Agustus 1945. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah mendengar kisah ini. Seringkali kita mendengar pula ungkapan, hidup ini adalah misteri. Ungkapan ini bisa dipahami sebagai sebuah penegasan bahwa manusia betapapun mampu merancang kehidupannya, tetapi kelemahan dan kegagalan adalah sebuah kemungkinan. Tetapi itu tidak berarti lalu harus membuat kita menjadi pesimis. Hidup ini adalah misteri. Bagi umat beriman, ungkapan ini menjadi sebuah kekuatan keyakinan bahwa dalam ketidaktahuan kita akan apa yang akan terjadi, yakin bahwa Tuhan turut serta mengambil bagian dalam karya pemeliharaannya bagi hidup umatnya. Seringkali kita seperti anak muda itu, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan perhitungan, tidak sesuai dengan rancangan, tidak sesuai dengan keinginan, maka begitu mudahnya untuk menggerutu dan berontak. Tetapi kisah di atas menegaskan, Bapak Ibu, bahkan dalam kegagalan dan hal buruk sekalipun, Tuhan bisa merancangkan hal yang baik dan indah bagi keselamatan umatnya. Seandainya mereka tiba di Hiroshima 2 hari sebelumnya,
maka sangat mungkin mereka menjadi bagian dari kehancuran Hiroshima. Ingat dan camkan baik-baik, karya kebaikan Tuhan seringkali lebih nampak, lebih jelas justru ketika kita berani sedikit menahan diri untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Dalam banyak hal, kisah hidup Yusuf dapat dibaca sebagai kisah nasib buruk. Tidak disukai saudara-saudaranya lalu dijual. Tapi kita semua tahu bahwa hal buruk yang dialami oleh Yusuf ini justru akan menjadi berkat bagi penyelamatan bangsa besar. Siapa yang mengira? Atas peristiwa pahit yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf bersaksi di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Inilah misteri. Jika kisah Yusuf dibaca dari depan, maka kita akan merasakan kisah nasib buruk. Tapi acap kali memang kita tidak harus membaca dari depan, bacalah dari belakang. Maka kita menemukan sebuah kesaksian yang luar biasa ketika Yusuf mampu untuk mengatakan, inilah karya indah Allah itu. Pengalaman Petrus berjalan di atas air menjadi pengalaman berharga baginya di bacaan Injil kita, Bapak Ibu. Setelah sebelumnya serasa melihat hantu saking takutnya tatkala melihat Yesus berjalan di atas air, selanjutnya Petrus dan teman-teman dan sahabat-sahabat Yesus, para murid, mengalami pengalaman menakjubkan, khususnya Petrus. Permintaannya untuk berjalan di atas air dikabulkan oleh Tuhan Yesus, dan itu diyakini oleh Petrus. Jika Tuhan yang menghendaki, pasti jadi, dan pasti terjadi. Bapak Ibu, keyakinan itu sama sekali tidak salah. Nyatanya Petrus sungguh berjalan di atas air. Nyatanya Petrus sungguh berjalan di atas air sebagaimana Yesus katakan, datanglah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menarik dalam narasi ini menjadi tidak tepat ketika Petrus beranggapan bahwa kalau Tuhan sudah katakan datanglah, maka segala sesuatunya otomatis terjadi dan akan terjadi dengan sendirinya tanpa perlu bersusah payah. Tuhan berkenan jadi, tapi toh Petrus tetap harus sedia berjuang, setidaknya berjuang melawan godaan kebimbangan. Tuhan memanggil Petrus berjalan di atas air yang bergejolak di tengah angin yang begitu dahsyat. Yesus sudah ada di seberang sana, dan dia memastikan bahwa Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi soal melawan angin dan gelombang, badai, itu bagian Petrus. Itu bagian Petrus. Yesus sudah ada di seberang sana, datanglah. Memastikan Petrus sungguh bisa berjalan di atas air, tapi hal melawan angin dan badai itu bagian Petrus. Petrus harus belajar bahwa Tuhan sudah menunggu di sana, siap menolong. Tapi itu tidak berarti tanpa berjuang
Dan itulah proses pembelajaran yang sangat baik, pengalaman yang sangat berharga. Ada pengalaman tenggelam. Saya kira itu pelajaran yang baik, sekaligus pelajaran yang berharga bagi Petrus, agar ia tahu apa artinya gagal. Dan apakah itu merupakan kegagalan yang terakhir bagi Petrus? Saya kira kita semua tahu, tidak. Dalam variasi terjemahan lain ayat 31 dari bacaan Injil kita, Tuhan mengatakan, kalau dalam bacaan bahasa Indonesia terjemahan baru di ayat 31 itu dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teguran Tuhan ini seakan mencerminkan apa yang kelak akan terjadi dalam diri Petrus. Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku? Menjadi cerminan tentang apa yang kelak akan terjadi pada diri Petrus tatkala ia menyangkal Yesus. Kegagalan itu tidak hanya sekali bagi Petrus. Namun hal-hal yang seperti ini yang justru menjadikannya martir. Seorang martir tidak berarti tidak pernah gagal. Sebab kalaupun Tuhan mengatakan datanglah, itu bukan secara otomatis segala sesuatunya akan terjadi. Tetap ada perjuangan, setidaknya melawan godaan kebimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini misteri sekaligus belajar dari misteri itu sendiri. Betapa tidak, beberapa waktu yang lalu lagi saya melihat ada sebuah ungkapan yang menarik saya baca. Belajar dari misteri itu sendiri, belajar ikhlas meski berat. Hidup ini belajar senyum meski hati ingin menangis. Belajar percaya meskipun susah. Belajar tenang meskipun hati gelisah. Belajar mengasihi meskipun disakiti. Belajar memberi dengan tulus meskipun ditolak. Belajar sabar meskipun terus terbeban. Belajar memahami meskipun tersakiti. Belajar bersyukur meski serba tidak cukup. Hidup ini belajar dari misteri itu sendiri, yang di akhir semua itu adalah kemenangan hati dan ketenangan batin. Jauh dari sungut-sungut, grunjalan, kakean sambat, dan berontak. Ayolah, kita sama-sama belajar untuk mengolah hati dan batin, supaya hidup menjadi lebih tenang, lebih adem. Meskipun topan kehidupan sedang bergemuruh dan bergejolak, mari kita camkan benar-benar. Karya kebaikan Tuhan seringkali nampak lebih jelas justru ketika kita berani sedikit menahan diri untuk sesuatu.
yang tidak menyenangkan hati. Belajarlah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami sungguh bersyukur karena sesungguhnya Engkau mengetahui persis akan keberadaan diri kami. Sabdamu yang telah tertabur sungguh mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya Engkau pun tetap berkarya dalam kehidupan kami, betapapun kami melewati situasi-situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Sebab sesungguhnya Engkau pun menyediakan masa dan waktu yang baik bagi kami, sehingga kami tidak hanya melihat, membaca kisah dari depan, namun kami melihat pula dari belakang ketika kami mampu melihat secara utuh karyamu bagi kehidupan kami. Acap kali kami begitu mudah untuk menggerutu, begitu mudah untuk beronjalan, begitu mudah untuk berontak ketika dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami pula bahwa sesungguhnya ya ada janji berkat penyertaan-Mu. Engkau sudah ada di sana, bahkan di tengah-tengah topan kehidupan yang kami akan lewati, bahwa Engkau sudah ada di sana. Engkau memanggil kami untuk masuk ke dalam topan kehidupan yang bergemuruh itu. Engkau siap menolong kami, namun kami pun diingatkan bahwa kami harus berjuang, tetap harus berjuang melawan rasa takut dan kebimbangan dalam diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami bersyukur sungguh Engkau memanggil kami memasuki kehidupan untuk terus belajar mengelola hati dan batin kami untuk mampu tetap tenang, tetap adem, meskipun di tengah topan kehidupan yang bergejolak dan bergemuruh ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menghayati, mendalami sungguh akan sabdamu itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pula kepadamu Tuhan, untuk karya kemurahan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan yang telah kami lewati hingga sampai waktu dan masa ini. Maka kami satukan hati pula dengan penuh yakin dan percaya kami untuk memasuki waktu dan masa satu minggu yang akan kami lewati di depan. Kami pun meletakkan keyakinan pengharapan kami juga kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami dan menopang kami senantiasa. Kami satukan hati kami untuk memohon Engkau melestarikan berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai gereja Tuhan. Dalam kerja dan karya usaha kami, mencukupi kebutuhan hidup kami di keseharian kami. Kami memohon mari Tuhan nyatakan kemurahan-Mu itu, sehingga Engkau memelihara hidup kami dengan
memberikan buah-buah kerja dan karya kami yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terlebih dalam situasi sulit saat ini, sebuah resesi ekonomi yang kembali kami rasakan oleh karena wabah virus COVID-19 yang bukan hanya dialami oleh bangsa kami, namun juga resesi ekonomi dunia saat ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan menopang, menolong kami. Maka kiranya Engkau menyatakan berkat kemurahan kebaikan-Mu itu Tuhan, yang sungguh menyatukan hati kami semua sebagai satu keluarga, yang sungguh-sungguh bersehati untuk memikul segala beban yang kami harus lewati bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga. Maka damai Tuhan itu sungguh tinggal tetap yang menguatkan kami untuk memasuki juang kami. Bersatu hati dalam rasa syukur atas berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan, dan kami pun bersatu hati untuk memohon lestarikanlah berkat-Mu terlebih bagi saudara-saudara kami dengan segala gumul dan juang mereka masing-masing. Kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan bagi saudara-saudari kami yang bergumul dan bergulat dengan kelemahan fisiknya dan menderita sakit saat ini. Kami terus-menerus memohon berkat dan belas kasih-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan mereka untuk tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi pesimis. Dan biarlah mampu untuk tetap melihat ada uluran kasih Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan yang akan menopang, menguatkan mereka. Bagi Ibu Sarimin dan Saudara Susi di kelompok Paulus, demikian juga Ibu Lydia Sukarsih yang bergumul dengan kelemahan fisik dan bergumul pula dengan perjuangan untuk proses kesembuhannya. Berkatilah Tuhan dan teguhkanlah hati pengharapan mereka. Demikian juga bagi hamba dan pelayan-Mu Penatua Senen Payungalu yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, pelayan-Mu ini. Kami bersyukur untuk setiap perkembangan yang baik dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyempurnakan segalanya. Sungguh yang baik datang dari Tuhan. Roh Kudus akan membangkitkan pula semangat dan pengharapan besar bagi hamba pelayan-Mu ini. Kami bersatu hati dengan keluarga kekasih kami, keluarga Ibu Versniwiro, dalam rasa duka yang masih dirasakan saat ini. Keluarga ini merasakan duka oleh karena Engkau telah panggil pulang saudara, anak kekasih Yoyo. Namun Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari kuasa dan penyelenggaraan Tuhan, maka Engkau pula yang akan memperlengkapi keluarga ini kekuatan hati dan batin untuk berproses dalam proses duka yang manusiawi akan dilewati. Kami mempercayakan kepada-Mu pula keluarga Fitri dan anak-anak kekasih Elga dan Ripka. Kiranya juga ada dalam dekapan kasih sayang Tuhan menyusuri perjalanan kehidupan dengan tiada hadir seorang suami dan ayah di tengah-tengah perjuangan kehidupan mereka. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan menghiburkan, menguatkan dan meneguhkan mereka, bahkan menuntun mereka pula di tengah-tengah topan kehidupan yang bergemuruh saat ini. Engkau ada di sana bersama dengan mereka. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersatu hati juga untuk memohon berkat campur tangan Tuhan. Lestarikanlah kemurahan-Mu Tuhan bagi kehidupan bangsa kami, para pemimpin kami, dan setiap bagian level pemerintahan bangsa kami yang berjuang mengupayakan menghadapi situasi sulit di semua sektor kehidupan oleh karena pandemi COVID-19.
Kami berseru memohon belas kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang juga menolong kami seluruh warga bangsa masyarakat negeri ini untuk bahu-membahu, bukan hanya bisa menuntut, namun kami pun berjuang bersama-sama dalam kesehatian, dalam kedisiplinan, menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya juang bersama kami melawan persebaran virus COVID-19 ini. Para dokter, perawat, tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang pula untuk menolong dalam karya kemanusiaan dan cinta kasih siapapun yang menderita karena virus ini, bahkan mereka pula yang acap kali menjadi korban. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi mereka semua, berikut juga dengan keluarga mereka masing-masing. Kami satukan hati kami juga bersama dengan setiap orang yang bergumul oleh karena terkontaminasi virus, dan mereka berjuang sekarang. Tuhan, Engkau menguatkan, meneguhkan mereka. Tambahkanlah berkat kesehatan bagi mereka, imun yang baik, bahkan hati dan batin mereka yang juga diteguhkan untuk berjuang dan bahkan tampil dalam kemenangan melawan situasi ini. Bapa Surgawi dalam Yesus, pada akhirnya kami pun mempercayakan kehidupan kami, juang gumul pekerjaan usaha kami, belajar anak-anak kami yang dalam situasi sungguh bukan hal yang mudah bagi anak-anak untuk belajar di rumah sekian lama dengan segala keterbatasan. Tuhan, tolonglah anak-anak kami agar mereka tetap memiliki semangat belajar meski dalam segala keterbatasan, melawan jenuh yang harus dihadapi dalam situasi berat ini. Ini doa syukur permohonan kami ya Allah. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang baik datang dari Tuhan. Maka biarlah Engkau yang berkehendak atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan. Bacaan kita pada hari ini sebagai penuntun dan pembimbing kita dalam menyampaikan persembahan terambil dari kitab Amsal
pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita pujikan persembahan, kidung pujian persembahan dengan menyanyikan kidung jemaat 439 bait 1 dan 4. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, buat mengucap syukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan penuh berkat dan rahmat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Engkau bagikan bagi kami. Biarlah firman pada hari ini boleh menjadi teladan
penuntun dan penerang bagi jalan kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur buat segala berkat, rahmat, dan rezeki yang Engkau limpahkan bagi kami dan keluarga kami. Sebagai wujud syukur atas berkat-Mu ya Tuhan, perkenankan kami mempersembahkan yang persembahan ini hanya bersumber daripada-Mu saja. Biarlah Engkau sucikan persembahan yang kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan beasiswa, maupun ucap syukur persembahan-persembahan yang lain ya Tuhan. Pun pula kami tetap memohon berkat dan rahmat-Mu, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberikan petunjuk, rahmat, kebijaksanaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan-persembahan ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami tetap memohon penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan dan aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari. Ini seru doa dan ucap syukur kami ya Tuhan, yang kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa atas kehidupan dan hidup kami. Amin. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi pada hari ini mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Kidung Jemaat 402 bait 1, 3, dan 4 sebagai pujian penutup kita. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar